Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita, memenuhi tempat perhimpunan ibadah kita ini. Puji Tuhan, salam. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita dengan rendah hati memohon supaya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita, sehingga ibadah pelayanan yang kita kerjakan ini tidak menjadi sia-sia, air mata, pengorbanan tidak menjadi sia-sia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Dua saksi Allah. Iya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Perhatikanlah kata-kata yang berikut. Perhatikanlah kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Sedangkan perhatikanlah kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Sedangkan alat yang digunakan sebagai pengukur ialah sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Sedangkan alat yang digunakan sebagai pengukur ialah sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Jelas ini menunjuk kepada firman Allah. Jelas ini menunjuk kepada firman Allah. Berarti perasaan serta pikiran hati manusia, bahkan pandangan dan pengertian manusia tidak dapat digunakan sebagai alat ukur, apalagi untuk hal-hal yang rohani atau perkara ilahi. Selain firman Allah yang kekal, inilah tongkat atau bulu pengukur yang sejati. Amin, saudaraku. Amin. Berarti perasaan serta pikiran hati manusia, bahkan pandangan dan pengertian manusia tidak dapat digunakan sebagai alat ukur, apalagi untuk hal-hal yang rohani atau perkara ilahi. Selain firman Allah yang kekal, inilah tongkat atau bulu pengukur yang sejati. Inilah tongkat atau bulu pengukur yang sejati. Pada minggu yang lalu, tongkat atau bulu pengukur tersebut telah diterangkan. Kita sudah menerima pemaparan tentang sebatang bulu sebagai tongkat pengukur rupanya. Amin, saudaraku. Semuanya kita yang hadir ini masih teringat dengan jelas apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Amin, saudaraku. Sekarang kita akan melihat 3 hal yang diukur oleh firman Allah. Bulu pengukur tadi, sekarang kita akan melihat 3 hal yang diukur oleh firman Allah dalam kurung bulu pengukur. 1, bait suci Allah. 2, mezbah. 3, mereka yang beribadah di dalamnya. Ya. Sekarang kita akan melihat 3 hal yang diukur oleh firman Allah atau bulu pengukur tadi. Tongkat atau bulu pengukur tadi. 1, bait suci Allah. 2, mezbah. 3, mereka yang beribadah di dalamnya. Selanjutnya marilah kita berdoa dengan segala kerendahan hati untuk dapat melihat tentang 3 hal yang diukur oleh bulu pengukur tersebut. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Angka Romawi pertama, bait suci Allah. Yang diukur angka Romawi pertama, bait suci Allah. Di sini kita melihat Tuhan terlebih dahulu mengukur bait suci Allah. Ya, terlebih dahulu Tuhan terlebih dahulu mengukur bait suci Allah. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan bait suci Allah tersebut? Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan bait suci Allah tersebut?
Puji Tuhan, dengan sederhana kita akan mendapat jawaban di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah bait Allah, ya, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? puji Tuhan. Yang dimaksud dengan bait Allah ialah kehidupan dari setiap pribadi umat Tuhan itu sendiri. Yang dimaksud dengan bait Allah ialah kehidupan dari setiap pribadi umat Tuhan itu sendiri. Kemudian kegunaan atau fungsi dari bait Allah ialah selanjutnya. Kegunaan atau fungsi dari bait Allah ialah tempat roh Allah berdiam. Tempat roh Allah berdiam. Jelas ini menunjuk suatu kehidupan yang rohani atau manusia rohani. Kalau tadi kegunaan dan atau fungsi dari bait Allah itu adalah tempat roh Allah berdiam, berarti itu menunjuk suatu kehidupan yang rohani atau manusia rohani, bukan lagi manusia duniawi. Karena roh Allah tidak mungkin berdiam di dalam kehidupan yang masih manusia duniawi. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saya tandaskan fungsi atau kegunaan dari bait Allah itu ialah tempat roh Allah berdiam. Jelas ini menunjuk suatu kehidupan yang rohani atau manusia rohani, bukan lagi manusia duniawi. Sebab roh Allah tidak mungkin berdiam di dalam diri manusia duniawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Ya, Sebab puji jika- Tuhan, berjuang terus melawan roh jahat najis ya. Amin, saudaraku. Karena kita adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Sebab roh berarti ini menuju kepada suatu kehidupan yang rohani, bukan lagi manusia duniawi. Kalau roh Allah tidak mungkin berdiam di dalam manusia duniawi. Amin, saudaraku. Inilah manusia rohani, bukan lagi manusia duniawi. Kiranya dapat dipahami. Sebab itu pertahankan roh Allah itu. Jangan karena sesuatu yang tak suci lalu kita kehilangan yang paling berharga dan mulia. Roh Allah itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam bait Allah. Itu benda yang paling berharga di dalam bait Allah, roh Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Saudara, saya tambahkan sedikit. Seindah-indahnya kerajaan surga tidak ada artinya kalau suatu tata tidak terdiri di dalamnya. Demikian halnya kehidupan manusia sebagai bait Allah. Sekalipun punya kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, punya harta dan kekayaan yang banyak, kalau sebuah tata tidak terdiri di dalamnya, kehidupan semacam ini tidak ada artinya. Itu sebabnya saya katakan, saudaraku, harta yang paling berharga di dalam bait Allah adalah roh Allah itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu harus dipahami dengan baik. Kalau memang itu benar, berlakulah bijaksana. Bersikaplah bijaksana. Berpikirlah bijaksana. Demi terwujudnya pembangunan tubuh ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kamu masih manusia Ya, duniawi. kamu masih manusia duniawi. Siapa kira-kira di sini? Kita bisa bercermin kepada firman. Kamu masih manusia duniawi. Terus Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada iri hati, ada perselisihan. Terus bukankah hal ini diulangi? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Terus? dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? hidup secara manusiawi saja, bukan manusia rohani. Terus Karena jika yang seorang berkata, Ya. aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, Ya. aku dari golongan aku Apolos, dari golongan Apolos. Terus bukankah hal itu menunjukkan Ya. bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? puji Tuhan. Manusia duniawi hidup secara manusiawi atau hidup menurut keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu manusia duniawi. Puji Tuhan. Dengan lain kata, bait Allah dibangun di atas dasar manusia daging. Dengan lain kata, bait Allah atau hidupnya dibangun di atas dasar
manusia daging. Akibatnya, saudaraku, akibat yang terjadi ada iri hati. Kalau bait Allah atau kehidupan manusia itu dibangun di atas dasar manusia daging, akibatnya ada iri hati, ada perselisihan. Sebab manusia rohani, bait Allah, di dalamnya ada roh Allah, itulah manusia rohani. Tidak mungkin ada iri hati, tidak mungkin ada perselisihan. Karena di dalam bait Allah ada roh Allah. Amin, saudaraku. Akibatnya ada iri hati dan perselisihan. Ini adalah sebuah tanda adanya perpecahan. Adanya perpecahan. Kesatuan, belum terwujudnya kesatuan tubuh. Dan itu bisa dilihat dari pengakuan mereka di sini. Belum terwujudnya kesatuan tubuh. Dan itu bisa dilihat dari pengakuan mereka. Strip pertama ada yang mengaku dari golongan Paulus. Strip yang kedua ada yang mengaku dari golongan Apolos. Seolah-olah anggota tubuh itu terpecah-pecah, terkotak-kotak. Karena golongan ini dan golongan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kembali dulu dibaca ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata, Ya. aku dari golongan Paulus, Ya. dan yang lain berkata, Ya. aku dari golongan Apolos, Berarti terjadi perpecahan. Belum terwujudnya kesatuan tubuh. Terus? bukankah hal itu menunjukkan Ya. bahwa kamu manusia duniawi Ya. yang bukan rohani? Iya. Ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi pengkotak-kotakan, karena mengikuti golongan ini dan golongan itu, maka Rasul Paulus berkata kepada mereka, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 9. Jadi apakah Apolos, Apakah Apolos? apakah Paulus, Ya. pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Ya, Apolos, Paulus hanyalah pelayan Tuhan. Supaya umat Tuhan percaya, itu saja. Tidak lebih, tidak kurang. Mereka bukan dewa, bukan Tuhan yang harus dianut. Terus? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Aku menanam, Apolos menyiram, Ya. tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sebab itu Rasul Paulus menjelaskan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Terus? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam Ya. atau yang menyiram, Yang terpenting, terus? melainkan Allah yang memberi Allah pertumbuhan. memberi pertumbuhan. Terus? Baik yang menanam maupun yang menyiram Ya. adalah sama. Sama saja. Mereka itu bukan Tuhan. Terus? Dan masing-masing akan menerima upahnya Ya. sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Apolos dan Paulus adalah rekan kerja. Terus? Kamu adalah ladang Allah. Sidang jemaat umat Tuhan adalah selain ladang Allah, Bangunan Allah. bait Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan itu. Sebab baik Paulus maupun Apolos adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan Tuhan yang harus disembah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tadi Paulus menanam, Apolos menyiram. Tujuannya supaya sidang jemaat atau gereja Tuhan menjadi percaya. Tetapi yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan rohani. Allah yang memberi pertumbuhan yang sehat. Efesus 4 ayat 15. Jangan kita mengkultuskan hamba Tuhan, ya. Amin. Puji Tuhan. Dan berkata, aku golongan si A, aku golongan si A. Terjadi perpecahan. Itu manusia daging, bukan manusia rohani.
manusia duniawi yang masih yang hidupnya bersifat manusiawi saja. Pemikirannya manusiawi, semuanya pengertiannya manusiawi, hatinya juga manusiawi, belum dirubah menjadi manusia rohani. Dan kehidupan semacam ini bukanlah bait Allah, bukanlah tempat roh Allah. Jadi sekali lagi saya tandaskan, fungsi dari bait Allah adalah tempat roh Allah berdiam. Berarti menjadi manusia rohani. Amin, saudaraku. Manusia rohani, tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Puji Tuhan, tidak ada perpecahan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Boleh baca ayat 12, loncat 15. Yang ditulis 15 saja, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, Ya. bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Ya, Kristus. pembangunan tubuh Kristus. Terus ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, Iya. di dalam kasih kita bertumbuh, Ya. di dalam segala hal ke arah Dia, Ya. Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Bangunan Allah, saudaraku, harus bertumbuh di dalam segala hal. Tadi Rasul Paulus berkata, kami ini rekan kerja Allah, kawanan kerja Allah. Paulus dan Apolos adalah kawanan kerja Allah. Tetapi sidang jemaat, gereja Tuhan adalah bangunan Allah. Dan kemudian bangunan Allah itu harus bertumbuh di dalam segala hal. Bangunan Allah itu harus mengalami pertumbuhan rohani di dalam segala perkara. Dan pertumbuhan rohani itu harus mengarah kepada Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan itu harus mengarah kepada Dia, yaitu Kristus kepala. Mengarah kepada pertumbuhan itu harus mengarah kepada Kristus kepala. Jangan sampai pertumbuhan itu mengarah kepada yang lain-lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 16. Kalau pertumbuhan itu mengarah kepada Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh, Ya. yang rapi tersusun, Ya. dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Puji Tuhan. Dari selanjutnya di sini kita akan melihat, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Daripadanya lah, yaitu Kristus kepala, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Terwujudlah kesatuan tubuh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kalau terjadi pertumbuhan rohani yang sehat, maka akan bangunan itu rapi tersusun dan terwujudlah kesatuan tubuh. Tidak terjadi perpecahan, tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan. Satu dengan yang lain. Tidak ada blok A dan blok B. Tidak ada blok-blokan di dalam mengikuti Tuhan. Tidak mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul Ya. dan para nabi. Ya. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam Dia Ya. tumbuh Ya. seluruh bangunan. Yang terpenting pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Di dalam Kristus Yesus tumbuh seluruh bangunan, terus rapi tersusun. menjadi bait Allah yang Nah, kudus. menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Dia, yaitu Kristus, tumbuh seluruh bangunan. Tumbuh seluruh bangunan. Apa tanda pertumbuhan rohani yang sehat? A. Rapi tersusun. Tadi di dalam Dia, yaitu Kristus kepala, tumbuh seluruh bangunan. Apa tandanya terjadinya pertumbuhan rohani yang sehat? Tandanya ada dua. A. Rapi tersusun. Bata di atas bata, semuanya rapi tersusun. Baik demikian halnya
Seorang imam di dalam melayani pekerjaan Tuhan rapi tersusun. Berarti bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Tidak lalai, tidak lupa, tidak lalai, tidak ceroboh. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, rapi tersusun. Amin. Kemudian dalam setiap ungkapan-ungkapan, dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulut, semua rapi tersusun. Semua rapi tersusun. Berarti perkataan itu tidak murahan. Tidak asal ngomong saja seenaknya. Kadang saya melihat masih ada di antara kita bercandanya gak karu-karuan, berlebihan. Sebetulnya tanpa sadar sedang mendukakan Roh Kudus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian solat tingkah atau perbuatan, semuanya rapi tersusun. Bahkan segala sesuatu yang melekat di dalam dirinya, semuanya rapi tersusun. Amin. Amin. Kalau melayani dengan demikian rupa, maka semua pekerjaan itu akan berjalan dengan baik. Tidak ada iri hati, tidak ada lagi perselisihan. Amin, saudaraku. Maka di dalam hal mendengar firman Tuhan juga cara duduk juga harus rapi tersusun. Sebab itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. B. Menjadi bait Allah yang kudus. B. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. B. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan merindukan supaya kita semua menjadi hidup di dalam seluruh hidup ini. Tuhan mendambakan supaya kita hidup suci, hidup kudus dalam seluruh hidup ini. Hidup terdiri dari A. Hati, pikiran, perasaan. Seluruhnya harus dalam kesucian. B. Tubuh, jiwa, dan roh. Seluruhnya harus berada di dalam kesucian. Dengan melihat dua tanda ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pertumbuhan rohani yang sehat. Pertumbuhan yang dalam segala hal. Dan pertumbuhan itu mengarah kepada Dia, yaitu Kristus kepala. Kehidupan yang semacam ini selalu memikirkan supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, melainkan senantiasa memikirkan supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan Iya. menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Iya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, atau tempat roh Allah berdiam. Jika ada kesatuan, roh Allah pasti berdiam. Amin, saudaraku. Jika terwujudnya kesatuan tubuh Kristus, maka di situ roh Allah berdiam. Roh Allah tidak akan berdiam jika ada iri hati dan perselisihan, jika ada sesuatu yang tidak suci,
Roh Allah tidak berdiam di situ. Tetapi kalau dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh atau tempat roh Allah berdiam, berarti terjadi kesatuan tubuh. Kalau terwujud kesatuan tubuh, menjadi tempat roh Allah berdiam. Puji Tuhan. Saudara, mari kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jangan kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Supaya kita jangan menjadi batu sandungan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan dan tersandung di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12 terlebih dahulu. Baca. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya. Karena sama seperti tubuh itu satu. Ya, tubuh itu satu, saudara. Amin. Tubuh itu satu. Tubuh itu satu. Terus? Dan anggota-anggotanya banyak. Memang. Terus? Dan segala anggota itu Iya. sekalipun banyak Sekalipun anggota-anggota tubuh banyak, merupakan satu tubuh. tetapi itu merupakan satu tubuh. Terus? Demikian pula Kristus. Iya. Haleluya. Tubuh itu satu. Sekalipun anggota-anggotanya banyak. Demikian pula Kristus adalah satu. Kalau kepalanya satu, maka tubuhnya pun harus satu. Walaupun anggota-anggotanya banyak. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kepalanya satu, maka tubuhnya juga harus satu. Maka laki-laki tidak boleh menikah 2 kali. Demikian juga perempuan. Kalau dalam hukum Taurat, di situ dikatakan jangan berzina. Tapi kalaupun berzina, boleh mempunyai 2 istri asal dikasih surat cerai. Tetapi puji Tuhan, Yesus anak Allah telah menggenapi hukum Taurat. Dalam penggenapan itu dinyatakan di situ, setiap orang yang memandang laki-laki perempuan dan yang menginginkan di dalam hatinya itu sudah berzina. Maka perempuan juga harus menjaga diri, jangan mengundang keonaran. Amin, saudaraku. Kalau kepala satu, maka tubuh juga satu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau kepala satu, tubuh juga harus satu. Hati kita dengan hati Tuhan sudah menyatu. Kristus kepala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Ya. baik budak maupun orang merdeka, Ya. telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ya. Dan kita semua diberi minum dari Ya. satu roh. Kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dengan lain kata, terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Selanjutnya kita semua diberi minum dari satu roh. Selanjutnya kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan, kita semua rasa dahaga kita dipuaskan oleh karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Diberi minum dari satu roh. Sekalipun karunia-karunia dan jabatan-jabatan itu berbeda-beda, tapi sumbernya dari roh yang satu dan yang sama.
Itu loh kelebihan jika ada kesatuan. Menikmati, kita diberi minum dari satu roh. Rasa dahaga kita dipuaskan oleh karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Karunia-karunia dan jabatan sekalipun berbeda, tapi sumbernya dari roh yang satu yang sama. Ini harus diperhatikan. Antara sesama pelayan Tuhan harus satu. Keluarga besar GPT Betania harus satu. Jangan mau dipecahkan oleh roh najis, roh jahat yang tersirat dalam hati dan pikiran. Supaya kita diberi minum dari roh yang satu dan yang sama. Supaya kita boleh menikmati karunia-karunia. Menikmati jabatan-jabatan Roh El Kudus di tengah ibadah dan pelayanan ini. Sampai akhirnya kita dipuaskan. Sampai kita dipuaskan. Rasa dahaga itu dipuaskan. Amin. Amin. Perempuan Samaria sebelum diberi minum, sebelum diberi minum dari satu roh, dia tidak puas dengan satu laki-laki. Dia pernah hidup dengan 5 laki-laki, bahkan yang sekarang, yang pada saat itu bertemu dengan Yesus, ditambah lagi dengan satu laki-laki yang bersama dengan dia pada saat dia bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika diberi minum, dia meninggalkan tempayannya. Meninggalkan kehidupan manusia daging, manusia duniawi yang bersifat manusiawi tadi. Hidup seperti manusiawi. Dia tinggalkan tempayannya dan menjadi kesaksian bagi seluruh Samaria. Dan dia menceritakan betapa Yesus seorang nabi dapat menunjukkan dosa kejahatan dan kenajisannya. Dan dia juga mengakui bahwa Yesus Kristus adalah kepala, dialah Mesias. Jelas ini pertumbuhan rohani yang sehat, mengarah pertumbuhan, bertumbuh dalam segala hal dan mengarah kepada dia, Kristus adalah kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah bait Allah yang dimaksud. Yang diukur oleh sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Kalau ada sesuatu yang masih tersirat dalam kenajisan, belum diukur, belum masuk dalam ukuran Tuhan. Karena dia bukan tempat roh Allah berdiam. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, terimalah apa yang sudah kita dengar, lihat dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Supaya kita menjalankan atau mengusahakan dan memelihara ibadah ini tidak dengan sembarangan, tidak lagi dengan sesuka hati. Tidak seenak dewek. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tidak berhenti sampai di situ. 1 Korintus 10. Ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Berjuangnya, menangis ya. Kenapa Tuhan belum terwujud kesatuan tubuh? Kenapa kenajisan tersirat dalam hati dan pikiran saya? Ayo berjuang. Berjuang di situ. Menangis nanti sebentar. Supaya kita masuk dalam ukuran Tuhan. Tadi di atas saya sudah sampaikan pengertian manusiawi, pandangan manusiawi, perasaan manusiawi tidak bisa digunakan sebagai alat ukur bahwa kita sudah masuk dalam ukuran. Tidak bisa.
Yang menjadi alat ukur yang sejati adalah firman Allah. Dan kita sudah melihat sebatang bulu itu betul-betul menjadi saksi bisu dalam sengsara dan aniaya yang dialami oleh Yesus. Pada minggu yang lalu, saya kira masih teringat jelas ya, amin. Apa yang sudah diterangkan. Puji Tuhan. Nah, tidak berhenti sampai di situ ya. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Israel sebagai suatu peringatan. Nah, ini peringatan. Silakan. Bukankah cawan pengucapan syukur Iya. yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Nah, Kristus? kemudian bagian B. Ya. Terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan terus adalah persekutuan dengan tubuh adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat 17. Karena Roti adalah satu. Terus? maka kita sekalipun banyak Sekalipun anggotanya banyak, adalah satu tubuh. Mengapa demikian? Terus? Karena kita semua mendapat bagian. Roti yang satu. Iya, ingat, roti adalah satu. Maka kita sekalian, sekalipun kita anggota tubuh banyak, adalah satu tubuh. Mengapa demikian? Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin, saudaraku. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel membawa kita kepada kesatuan tubuh. Itulah yang disebut pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Di luar roti yang satu ini tidak terwujud kesatuan tubuh. Mengapa terwujud kesatuan tubuh? Karena kita menikmati roti yang satu. Firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Titik nasa gereja. Amin. Puji Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar. Roti yang satu ini tidak bisa ditawar-tawar. Banyak jenisnya roti. Roti buatan tangan tukang roti. Banyak jenisnya. Tetapi supaya terwujudnya kesatuan tubuh, kita harus menikmati roti yang satu itu. Yesus Kristus adalah roti yang dipecah-pecahkan. Dia sudah memecah-mecahkan, menyerahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Sampai terwujudnya kesatuan tubuh. Sebab ketika Yesus mati di atas kayu salib, tidak satu pun tulang-tulangnya yang dipatah-patahkan. Tidak ada perpecahan di dalam anggota tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kita senantiasa menikmati, bersekutu. Kita berada dalam persekutuan. Kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara, tadi malam dalam kesempatan pemberitaan firman di tengah-tengah ibadah kaum muda remaja juga telah diterangkan bahwa masih ingat apa? Masih ingat? Hah? Ya. Puji Tuhan. Mendapat upah yang besar selama-lamanya. Melayani dengan upah yang tak terbatas. Puji Tuhan, di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya, unlimited. Melayani dengan upah tanpa batas, berarti melayani dalam kerajaan surga. Kalau kita menikmati pengajaran mempelai
dan pengajaran tabernakel sesuai dengan Ibrani pasal yang ke-8 ayat 5, berarti ibadah dan pelayanan kita di muka bumi ini merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Puji Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Tolak roti yang lain karena jenis yang lain, saudaraku, tidak mengarah kepada kesatuan tubuh. Tolak. Puji Tuhan. Yesus Barabas itu Yesus yang lain, tidak membawa kepada kesatuan tubuh. Itu roti asing. Wujudnya bisa dilihat dari pelayanan nabi-nabi palsu, si pendusta. Karena mereka melayani dengan kelicikan, dengan cap mereka. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, kita akan melihat kembali 1 Korintus pasal 3. Tadi, kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Puji Tuhan, bukan manusia rohani. Berarti bangunan itu dibangun di atas dasar manusia daging. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, terjadi perselisihan, ada iri hati, ada perselisihan, terjadi perpecahan. Blok ini, blok itu, blok-blokan. Nah, sekarang kita akan melihat bangunan yang didirikan di atas dasar yang benar. Puji Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya. Dasar dan bangunan. Ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah Ya. yang dianugerahkan kepadaku. Ya. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Ahli bangunan yang cakap. Musa juga ahli bangunan yang cakap. Dia membangun tabernakel, itu yang disebut tabernakel Musa, menurut contoh yang dia terima di atas Gunung Sinai. Dia arsiteknya, kemudian mempercayakan pembangunan itu kepada Aholiab dan Besaliel, pribadi-pribadi yang penuh dengan roh Tuhan, roh keahlian. Puji Tuhan. Amin. Kita bersyukur pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, saudara, akan membawa kita kepada kesatuan tubuh. Doakan terus supaya Tuhan hadir di tengah setiap ibadah, pertemuan ibadah, tampil sebagai imam besar, melayani, berdoa untuk membangun hidup rohani kita masing-masing. Amin. Dia ahli bangunan yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Melebihi dari ahli bangunan, dari semua ahli bangunan. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Ya. daripada dasar yang telah diletakkan, Ya. yaitu Yesus Kristus. Ya, dasar dari bangunan Yesus Kristus. Korbannya Kristus. Itu dasar bangunan. Ayat 12. Entahkah orang membangun di Ya. atas dasar ini dengan emas, Ya. perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa dasar bangunan itu telah diletakkan sesuai dengan pengakuan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang menjadi dasar bangunan di sini ialah korban Kristus. Jadi berbanding terbalik dengan 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan 4. Dasar bangunannya adalah manusia duniawi.
daging dengan segala keinginannya. Amin, saudaraku. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa dasar bangunan itu adalah korban Kristus. Sehingga masing-masing tiap orang akan membangun hidupnya di atas dasar yang sudah diletakkan itu. Amin, saudaraku. Adapun jenis bangunan di sini ada dua. Yang pertama, dibangun dengan emas, perak, batu permata. Kemudian jenis bangunan yang kedua, dibangun dengan jenis bangunan yang kedua itulah kayu, rumput kering, ataupun jerami. Puji Tuhan. Dasarnya sudah benar, tapi jenis bangunannya yang salah. Kalau bangunan itu terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Dasar bangunannya sudah tepat, tapi jenis bangunannya salah kalau kalau bangunan itu terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Puji Tuhan. Mari baca lagi 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab ia akan nampak dengan api. Hari Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali, bagaikan api bagaikan dia nampak dengan api. Terus, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang ya, akan diuji oleh api. Bangunan itu akan diuji oleh api. Terus, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, iya, ia akan mendapat upah. terus, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, setiap bangunan yang didirikan di atas dasar korban Kristus harus melewati ujian. Sebab hari Tuhan akan nampak bagaikan api. Jadi semua orang harus melewati ujian. Tidak ada seorang pun yang luput dari ujian. Karena hari Tuhan tadi dikatakan di situ nampak dengan api. Dan pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Puji Tuhan. Kalau jenis bangunan itu terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami, otomatis jenis bangunan ini akan terbakar, hangus, dan mendapat kerugian. Amin. Puji Tuhan. Kayu itu menunjuk manusia daging. Sedangkan rumput kering menunjuk kerohanian yang kering-kering. Sama artinya hidup tanpa persekutuan dengan Kristus kepala akan menjadi kering kalau tidak ada persekutuan. Seperti ranting menjadi kering kalau tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Dan orang akan mengumpulkan dan sudah dekat dengan api. Barulah jerami, tumbuhan berdaun. Jerami ini tumbuh sepertinya berdaun hijau, tapi tidak berbuah. Amin, saudaraku. Tidak menghasilkan buah. Puji Tuhan. Tuhan menanti-nantikan buah. Sama seperti pohon ara. Satu pohon ara berada di tengah pohon anggur. Buah dari pohon ara ini sangat didambakan oleh Tuhan. Sebetulnya pohon ara ini, saudara, sudah 3 tahun tidak berbuah. Sudah 3 tahun tidak berbuah. Ya, pemilik pohon anggur itu melihat bahwa pohon ara ini tidak berbuah. Tetapi, saudaraku, para pekerja-pekerja di ladang kebun anggur itu mohon 1 tahun lagi diberi kesempatan. Pekerja-pekerja itu akan membersihkannya dan memberi pupuk, dicangkul dan dipupuk. Artinya Tuhan sangat mendambakan buah-buah pelayanan kita semua. Tuhan mendambakan itu.
Selagi Tuhan masih beri kesempatan, kita ini bagaikan pohon ara di tengah kebun anggur. Kemurahan besar. Kesempatan masih ada, Tuhan mendambakan buah-buah untuk dicicipi. Buah yang manis untuk dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Amin. Perhatikanlah itu. Haleluya. Yang benar adalah jenis bangunan yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Saya berharap kita berdoa, kita mendapat waktu sedikit ya. Amin. Amin. Mari Keluaran 26. Tuhan mendambakan buah-buah yang manis, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Keluaran pasal 26 ayat 15 sampai 30 baca seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai kemah suci. Ya. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci Ya. papan dari kayu penaga Ya. yang berdiri tegak. Papan dari kayu penaga berdiri tegak. Terus 10 hasta panjangnya. 10 hasta panjangnya, Satu papan. 1 papan, Dan 1,5 hasta lebarnya. lebarnya 1,5 hasta. Terus Tiap-tiap papan. ya, terus Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya. Ya. Yang disengkang Ya. satu sama lain. ya, Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. ya, terus Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci. Ya. 20 papan pada sebelah selatan. ya, Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. Ya. 2 alas di bawah, 1 papan untuk kedua pasaknya. terima kasih. Puji Tuhan. Coba tampilkan dulu papan jenang. Ya, ini ya. Coba tampilkan kemah tabernakel 3 dimensi dulu. Di sini posisi papan jenang itu dari ruangan suci sampai ruangan maha suci. Puji Tuhan. Coba lihat kembali lagi. Ini baik sisi utara maupun sisi selatan. Inilah papan jenang itu. Puji Tuhan. Tadi lebarnya 1,5 hasta, panjangnya 10 hasta. Ya. Puji Tuhan. Ya. 10 hasta panjangnya, 1 papan. Kemudian 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Puji Tuhan. Kemudian tiap-tiap papan itu harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Puji Tuhan. Ayat 18. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci. 20 papan pada Ya, sebelah fokus selatan. semua ya, Timo. Terus baca. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci. Ya. 20 papan pada sebelah selatan. 20 papan di sebelah selatan. Terus Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. kemudian alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Ya, terus alas perak. Terus Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. ayat 20. Juga untuk sisi yang kedua dari Ya. kemah suci. Ya. Pada sebelah utara, Ya. kau buatlah 20 papan. Utara dan selatan. Terus 20 papan. Lebarnya 1,5. Berarti seluruhnya ruangan suci sampai ruangan maha suci ada 30 hasta. Terus Dengan 40 alas peraknya. ya, alas dengan alas perak. Terus 2 alas di bawah 1 papan. ya, Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. terus Untuk sisi belakang kemah suci, Ya. pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 6 papan. Terus 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci Ya. di sisi belakang. ya, terus Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya ya, di sebelah bawah. Dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. terus Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah harus kedua papan itu. ya. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Ayat 25.
Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya. Ya, ada 8 papan dengan alas perak. Terus? 16 alas. Ya. 2 alas di bawah 1 papan. Terus? Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Terus? Juga haruslah kau buat kayu lintang Ya. dari kayu penaga. Ada kayu lintangnya dari kayu penaga. Terus, coba ini kayu lintang. Terus? 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari Ya. kemah suci. Iya, terus? 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci. Iya. Dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci. Terus? Yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Iya, terus? Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke Iya. ujung. Ini ujung ke ujung. Yang satu ini ujung ke ujung ya. Jadi 5-5-nya itu bukan ujung ke ujung. Satu ujung ke ujung. Yang 4 lagi bertemu di tengah. Amin. Amin. Puji Tuhan, itu menurut Alkitab loh ya. Jadi kalau ada hal yang lain, saya kira perlu dipertanyakan. Terus? Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Iya. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Iya. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Iya. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Iya. Puji Tuhan. Saudara, di sini ada 2 hal yang kita perhatikan untuk membuat kemah suci. Ya, kemah suci terbuat dari papan-papan jenang, terdiri dari papan-papan jenang. Panjangnya 10 hasta, lebarnya 1,5 hasta. Puji Tuhan, lebarnya 1,5 hasta. Haleluya. Kemudian, saudaraku, papan-papan jenang ini berdiri tegak dengan alas perak. Amin, saudaraku. Berdiri tegak ini yang satu. Saudaraku, pada saat kemah suci didirikan, dari ruangan suci sampai ruangan maha suci, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, papan jenang ini berdiri tegak dengan alas perak. Berdiri tegak dengan alas perak. Ini menunjuk kepada kehidupan yang sudah mengalami ketebusan. Kehidupan yang sudah mengalami ketebusan berdiri tegak di dalam kebenaran. Sehingga papan-papan jenang itu menyatu satu dengan yang lain. Amin. Amin. Ini yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pendirian kita tidak boleh goyah. Tidak berlaku timpang dan tidak bercabang hati. Puji Tuhan. Ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Sehingga antara satu papan jenang dengan papan jenang yang lain semuanya berdiri tegak dan menyatu. Itulah kemah suci. Itulah bait Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Harus menyatu, diikat oleh kasih Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab tadi kita perhatikan di situ, coba baca ayat 17. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya, Ya. yang disengkang satu sama lain. Yang disengkang satu sama lain, terus? Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Iya. Lalu kemudian ada kayu lintangnya. Ada 5 kayu lintang. Yang satu dari ujung ke ujung. Itulah korban Kristus. Jadi papan-papan jenang ini diikat oleh kasih Allah. Amin, saudaraku. Amin. Diikat oleh kasih Allah. Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baru kemudian yang kedua, papan-papan jenang itu pada ayat 29 disalut dengan emas. Disalut dengan emas. Emas itu menunjuk
kesucian ilahi, kesucian dan kemurnian ilahi. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sehingga dengan demikian saudara, terlihatlah keberadaan daripada kemah suci ini dari ruangan suci sampai ruangan maha suci. Puji Tuhan. Biarlah kita semua menjadi bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Bagaikan papan-papan jenang. Berdiri di atas ketebusan, di atas kebenaran firman. Kemudian papan jenang itu disalut, ayat 29, disalut dengan emas. Emas itu menunjuk kesucian dan kemurnian ilahi. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya papan jenang itu, saudaraku, diikat oleh 5 kayu lintang. Yang satu dari ujung ke ujung. Berarti 4 kayu lintang yang lain dari ujung satu menyatu di tengah, masing-masing seperti itu. Itu berbicara tentang kasih Allah, dipersatukan oleh kasih Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi tempat roh Allah berdiam. Menjadi tempat roh Allah berdiam. Sasaran akhir dari ibadah pelayanan, dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi adalah perjamuan kawin anak domba. Biarlah kita kelak berada dalam perjamuan kawin anak domba, pesta nikah anak domba, sebab itu memang sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi, terwujudnya kesatuan tubuh. Ada 2 pesta. Ada pesta nikah anak domba dan ada pesta burung. Puji Tuhan. Inilah bait Allah yang diukur oleh bulu pengukur itu. Kita berdoa supaya Tuhan kembali membukakan firman-Nya, karena saya merindu supaya bait Allah ini juga kita boleh mendapat pembukaan di minggu yang akan datang. Kita berdoa, doakan supaya Tuhan terus bukakan firman Allah yang diukur. Yang pertama, terlebih dahulu yang diukur tadi adalah bait suci Allah. Siapa bait suci? Itulah kehidupan umat manusia, gereja Tuhan. Apa fungsinya? Tempat roh Allah berdiam. Berarti manusia rohani. Yes, puji Tuhan. Barangkali tadi kita sudah melihat bahwa yang diukur oleh bulu pengukur, bait suci Allah dan mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kita melihat itu begitu tingginya. Karena 3 perkara ini adalah perkara yang sangat tinggi dan berada di tempat yang tinggi. Barangkali kita berpikir, apa mungkin kita bisa menjangkau itu? Apa mungkin kita bisa menjangkau tempat yang tinggi sekaligus berada di tempat yang tinggi? Memang saat ini kita belum sempurna, tetapi tidak boleh putus asa. Firman Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus harap. Dan jangan berkata, apa aku bisa sempurna? Bisa. Yesaya 57. Ayat 14 sampai 15. Perikop. Yesaya 57 ayat 14 dan 15. Cepatan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata-kata penghiburan Ya.
penghiburan. Terus? Ada yang berkata, Ya. bukalah, Ya. bukalah, Ya. persiapkanlah jalan, Ya. angkatlah batu sandungan dari Ya. jalan umatku. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Puji Tuhan. Seolah-olah memang saat ini kita tidak sanggup menjangkau tempat yang tinggi. Begitu sempurnanya. Tapi jangan putus harap. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, Ya. yang maha mulia, Ya. yang bersemayam untuk selamanya. Maha tinggi, yang maha mulia, di tempat tinggi terus. Yang bersemayam untuk selamanya. Di tempat yang maha tinggi terus. Dan yang maha kudus namanya. Iya, luar biasa terus. Aku bersemayam di tempat tinggi. Allah sendiri berkata, aku bersemayam di tempat yang tinggi. Dan di tempat kudus. Di tempat yang maha kudus. Terus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan Tapi rendah juga hati. bersama-sama dengan orang yang remuk. Bersama-sama dengan orang yang rendah hati terus. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Iya. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang. Tidak usah putus asa. Tuhan bersemayam di tempat yang maha tinggi dan di tempat yang maha kudus. Tetapi dia sudah turun sampai turun ke dunia orang mati. Dia merendahkan diri sampai turun ke dunia orang mati. Untuk menghampiri, menjangkau kehidupan kita yang belum sempurna ini. Supaya kelak kita berada di tempat yang maha tinggi. Amin, saudaraku. Diukur oleh Tuhan. Tetapi dengan syarat. Ada dua. Satu, remuk hati. Ini jelas berbicara tentang sangkal diri, pikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Dalam mengikuti Tuhan. Amin. Dua, rendah hati. Itu saja syarat yang harus kita perhatikan. Dan syarat ini mutlak harus diperhatikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Remuk hati dan rendah hati. Biar kita kita datang menghadap tata kasih karunia dengan segala kerendahan hati. Tidak usah pesimis, tidak usah kecil hati, jangan minder. Puji Tuhan, memang sangat sukar sepertinya kalau dengan logika, tapi jangan putus asa. Dia bersemayam di tempat yang maha tinggi, maha kudus, tapi juga menjangkau kehidupan yang remuk dan rendah hati. Sebab dia telah turun ke dunia orang mati. Tempat yang paling rendah untuk menjangkau, menghampiri, dan akhirnya untuk membawa kita berada di tempat yang tinggi. Tidak usah putus asa, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi tadi pertanyaannya, apa bisa saya sempurna? Bisa. Perhatikan dua perkara ini. Remuk hati, jelas ini kaitannya dengan sangkal diri pikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Yang kedua, rendah hati. Kalau masih terdapat kesalahan, lalu ada koreksi, terima koreksi dengan rendah hati. Supaya Tuhan menjangkau kita dari tempat yang paling hina ini. Tuhan Yesus berkati kita semua.